Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Menawarah dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Perpustakaan dengan NIM 2571201002. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai APBN Indonesia mengalami defisit sebesar 54 triliun rupiah pada Januari 2026 serta perkembangan defisit hingga Maret 2026. Sebelum membahas mengenai defisit APBN Indonesia, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu APBN. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang berisi pendapatan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Dalam pelaksanaannya, APBN memberikan surplus maupun defisit. Defisit APBN terjadi ketika pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Berdasarkan berita yang beredar, Menteri Keuangan mencatat bahwa APBN Indonesia mengalami defisit sebesar 54,6 triliun atau sekitar 0,21% terhadap PDB. Di Januari 2026, angka ini lebih tinggi dibandingkan pada Januari 2025 yang hanya sebesar 23 triliun atau setara dengan 0,09% terhadap PDB. Defisit ini terjadi karena pemasukan negara yang masih rendah atau seret, yaitu sekitar 172,7 triliun, sementara belanja negara mencapai 227,3 triliun. Meskipun demikian, penerimaan perpajakan mengalami peningkatan, yaitu tercatat naik sebesar 30% dibandingkan dari 88,9 triliun menjadi 116,2 triliun di Januari 2026. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai sekitar 22,6 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak sekitar 33,9 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan ekonomi. Menteri Keuangan menegaskan bahwa kondisi ini masih tergolong terkendali. Tidak hanya pada Januari 2026, hal ini masih terjadi pada Februari 2026. Defisit APBN pada bulan Februari bahkan mengalami peningkatan, yaitu sebesar 135,7 triliun atau setara dengan 0,05% terhadap PDB. Menteri Keuangan menyatakan bahwa angka ini jauh di atas pada bulan Februari 2025 yang hanya sebesar 30,7 triliun. Peningkatan defisit ini terjadi karena relasi belanja negara mencapai 493,8 triliun, sementara belanja negara mencapai 358 triliun. Meskipun penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan positif sekitar 30%, defisit APBN Indonesia terus berlanjut hingga Maret 2026. Pada bulan Maret, defisit APBN Indonesia meningkat sebesar 240,1 triliun atau setara dengan 0,093% terhadap PDB. Menteri Keuangan menyebutkan bahwa defisit pada awal tahun merupakan bagian dari desain anggaran pemerintah. Pendapatan negara tercatat sebesar 574,9 triliun, sementara belanja negara mencapai 815 triliun. Kenaikan belanja negara tidak sebanding dengan pendapatan negara, menjadi penyebab meningkatnya defisit pada awal tahun 2026. Faktor atau penyebabnya, yang pertama itu karena percepatan belanja negara seperti program sosial, subsidi, transfer daerah, dan berbagai kebutuhan pemerintah lainnya. Yang kedua, pendapatan negara tidak meningkat secepat belanja negara, sehingga terjadi selisih antara pemasukan dan pengeluaran negara.
Yang ketiga, faktor ekonomi global seperti kenaikan harga minyak dunia, pelemahan rupiah, dan konflik geopolitik yang memengaruhi pengeluaran negara. Dan yang keempat, itu karena strategi fiskal pemerintah. Defisit APBN memang dirancang dalam kondisi defisit agar menjaga pertumbuhan ekonomi. Dampak positifnya, yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja pemerintah. Yang kedua, menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan dan subsidi. Dan yang ketiga, mempercepat pembangunan berbagai sektor. Dan dampak negatifnya, yang pertama, meningkatnya utang negara karena pemerintah perlu menutupi angka defisit. Terus yang kedua, menurunnya kepercayaan investor karena kondisi keuangan negara. Dan yang ketiga, tekanan pada nilai tukar rupiah dan meningkatkan risiko inflasi. Berdasarkan data yang tadi, dapat disimpulkan bahwa defisit APBN Indonesia dari Januari hingga Maret 2026 mengalami peningkatan belanja negara dibandingkan pendapatan negara. Namun, pemerintah menilai bahwa kondisi ini masih dalam kondisi terkendali untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.